Lantas apakah penerapan new normal di Indonesia dapat menjadi jurus pamungkas untuk memulihkan perekonomian di Indonesia? Kita akan tanyakan langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada Bapak Airlangga Hartarto. Selamat siang Pak Menko. Selamat siang Mas David. Pak Menko, ini kita tahu tadi Anda ratas juga di istana, kemudian bagaimana membahas implementasi proyek strategis nasional untuk menghadapi dampak ekonomi dari COVID-19, Pak. Seberapa ampuh, Pak, atau seberapa komprehensif skenario yang disiapkan, Pak, untuk memulihkan ekonomi di Indonesia dan menerapkan new normal, Pak? Jadi pertama kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama kita sebesar 2,9. Kemudian di kuartal kedua diprediksi dia akan turun di bawah 0 atau negatif. Tentu dari APBNP 2020 itu ditargetkan di atas 2,3 sampai 2,5. Kemudian kita lihat dari prediksi yang dilakukan oleh Moody's, itu kita akan bisa masuk positif kembali di kuartal ketiga dan kuartal keempat, dengan salah satu kondisinya adalah tentunya kegiatan-kegiatan yang secara protokol kesehatan sudah aman, itu bisa menjalankan yang kita sebut sebagai tatanan baru ataupun new normal, di mana dalam posisi hari ini sesuai dengan Permenkes, maka sektor industri esensial, kemudian sektor terkait perdagangan dan logistik itu tetap terbuka. Nah, oleh karena itu kita masih punya buffer. Nah, sekarang yang dilakukan adalah melihat daerah per daerah yang secara lebih mikro, jadi melihat dari segi kabupaten, kota, kecamatan, mana yang bisa ataupun berwarna hijau berbasis data yang ada di BNPB. Nah, tadi kami rapat dengan BNPB, juga dengan Bappenas, di mana kita sudah mendapatkan peta wilayah yang setiap hari berubah, dan per hari ini ada 103 yang statusnya hijau. Nah, daerah-daerah yang status hijau ini yang tentunya bisa melakukan kegiatan new normal lebih awal, dan ini didahului oleh uji coba, dan yang nanti akan memutuskan daerah mana itu adalah pimpinan daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, bersama dengan Satgas COVID. Baik, nah, artinya tentu, memang sudah ada kajiannya Pak ya yang sudah dilakukan Pak ya? Kajian sudah dilakukan secara mendalam berbasis sains dan berbasis data. Jadi tentu kalau semuanya berbasis data, itu satu dari segi kesehatan, kedua dari perkembangan virus itu sendiri, dan yang ketiga tentu pelayanan kesehatan. Faktor berikut adalah kesiapan masyarakat. Baik. Dan juga kesiapan sektor dunia usaha dan pengawasnya, yaitu kementerian dan lembaga. Itulah Pak Menko, yang secara keseluruhan nanti dievaluasi. Baik, Pak Menko, ada suara-suara minor di masyarakat yang mempertanyakan kenapa harus mal terlebih dahulu jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, misalnya UMKM begitu. Apakah ada variabel-variabel tertentu, Pak, yang menjadi pertimbangan kenapa memang sektor retail yang terlebih dahulu diizinkan untuk beroperasi, Pak? Jadi tidak ada yang mengizinkan sektor retail terlebih dahulu. Karena yang dibuka itu tergantung daripada daerah masing-masing. Seperti hari ini misalnya kan sektor supermarket, minimarket, pasar tradisional masih terbuka. Nah, tentunya untuk sektor lain memang yang terdampak utama adalah sektor pariwisata, sektor retail, sehingga tentu dalam kehidupan normal baru ini yang harus diatur. Apakah pengunjungnya, apakah yang jaga tokonya, apakah lamanya mereka untuk berada di tempat umum. Nah, itu yang sebetulnya hampir seluruh sektor sudah mempersiapkan, dan kemarin sudah rapat dengan Menteri Pariwisata
dan juga sudah disiapkan tempat-tempat untuk uji coba di sektor untuk utamanya ya dari dalam negeri. Nah, kemudian tentu sektor-sektor lain termasuk pendidikan juga akan dikaji karena pendidikan kan mendekati libur secara libur tahunan, sehingga ini akan ke bulan Juli dan Agustus mendatang, dan tentunya juga akan dilihat posisi PAUD, SD, SMP, SMA, dan universitas. Jadi semua masih dikaji oleh pemerintah, jadi belum ada yang diprioritaskan oleh pemerintah, walaupun semua protokolnya sudah disiapkan, baik itu Kementerian Perindustrian, Perdagangan, kemudian sektor perhubungan, sektor infrastruktur, sektor pariwisata, dan sektor-sektor usaha kecil dan menengah. Kalau untuk sektor padat karya seperti apa, Pak? Apakah kemudian ini juga menjadi pertimbangan untuk kembali dioperasikan nantinya, Pak, dalam jangka waktu dekat? Jadi tadi dalam pengembangan proyek strategis nasional dibahas pembangunan sektor infrastruktur, baik itu pembangunan bendungan ataupun pembangunan jalan, diutamakan untuk padat karya. Tetapi untuk padat karya itu diberikan social distancing dan dengan protokol yang ada. Dan biasanya kan kalau kerja di lapangan punya jarak semua. Terutama juga kalau di sektor industri kan padat karya pasti semua menggunakan masker, menggunakan topi, dan menjadi salah satu rujukan adalah di salah satu kawasan industri di daerah Cikarang itu sangat disiplin dan tidak ada yang terdampak COVID. Kalau dari sektor padat karya ini kan Pak, apakah kemudian nantinya akan ada evaluasi yang dilakukan secara berkala Pak? Karena kita ketahui padat karya ini rentan sekali jika nanti adanya penularan kembali, kemudian munculnya klaster-klaster baru seperti itu. Kemudian jika memang hal itu terjadi, apa skenario yang sudah disiapkan Pak? Jadi kan padat karya tetap beroperasi selama ini, terutama di pabrik. Jadi kita melihat bahwa sektor padat karya di pabrik tetap beroperasi dan bisa menjaga secara disiplin. Karena di pabrik biasanya lebih disiplin, karena itu diatur. Dan sebagai tadi saya sampaikan di daerah Cikarang, berbagai industri, multi-industri tidak terjangkit COVID. Nah tentu ada kasus misalnya di Jawa Timur, tetapi itu kasus 1-2. Secara keseluruhan relatif di industri aman. Nah tentu yang harus dijaga dari segi transportasinya pasca dari mereka bekerja. Inilah yang sekarang sedang diatur oleh pemerintah daerah dan maupun dengan KL. Artinya memang sudah ada komitmen khususnya dari pelaku industri untuk menjaga protokol kesehatan ini diterapkan Pak ya. Kemudian jika tadi Anda katakan transportasinya yang harus dan diatur. ini sudah diterapkan selama ini. Iya. Ya, jadi bukan hanya komitmen tetapi sudah diterapkan. Ya. Kemudian tadi Anda katakan transportasinya nanti yang akan diatur Pak. Sejauh ini kajiannya sudah sampai mana Pak? Kementerian Perhubungan kan sudah membuat surat edaran per dirjennya. Mulai dari darat, laut, kereta api, udara. Sehingga mekanismenya sudah diatur, jaraknya diatur. Tinggal kita minta koordinasi mengenai jamnya agar kegiatan itu tidak mulai bersamaan dan akhirnya sama, sehingga bisa menimbulkan penumpukan daripada kerumunan orang. Jamnya nanti yang akan diatur secara teknis, nanti juga akan ada turunan-turunannya Pak ya yang akan diterapkan Pak ya. Kalau untuk koordinasi antar lembaga dan kementeriannya seperti apa Pak? Sejauh ini apakah semua tahapan mempersiapkan roadmap-nya, mempersiapkan skenario-nya sudah selesai semua, artinya tinggal diimplementasikan saja atau masih ada yang dalam proses kajian Pak bersama lembaga dan kementerian terkait? Hampir seluruhnya sudah siap, sudah punya surat edaran masing-masing, dan surat edaran masing-masing itu semuanya dibahas bersama dengan Satgas COVID. Jadi regulasi terkait protokol tersebut sudah disiapkan.
Baik, Pak, era the new normal juga akan mempengaruhi bagaimana para pekerja kantoran ini yang tadinya work from home kemudian akan mulai kembali bekerja di kantor atau work from office, Pak. Apakah ini juga menjadi perhatian, Pak, untuk mendorong kembali perekonomian Indonesia, Pak? Ya, jadi perekonomian kita kan tentu ada yang bisa kerja dari rumah, ada yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Jadi tetapi dengan pandemi COVID ini justru mendorong pentingnya digitalisasi, karena digitalisasi menjadi sesuatu yang uninterrupted, jadi tidak tergantung, tidak terganggu. Jadi public service pun bisa dilakukan dengan digital. Nah, oleh karena itu ke depan tentu akan berbeda situasinya dibanding sebelum COVID. Jadi hybrid, mungkin ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor atau diatur bergantian. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan yang lain sampai antivirus itu atau vaksin ini ditemukan. Jadi sebelum vaksin ditemukan, kita harus mempunyai cara kerja yang berbeda, dan pasca COVID ini kebutuhan ruang bekerja pun mungkin akan berbeda lagi. Mungkin ruang untuk perkantoran akan lebih kecil atau akan mendorong ruang perkantoran yang model co-working spaces akan lebih diminati, sehingga akan lebih terbuka lagi sistem bekerja kita. Baik. Kemudian pasca pandemi ini strategi menggerakkan ekonominya seperti apa, Pak, selain ini? Tentu kita sadar bersama bahwa ekonomi tidak bisa langsung serta-merta kembali seperti sebelum masa pandemi, Pak. Tentu ada prosesnya yang akan dilalui untuk kembali seperti semula. Nanti ke depannya seperti apa, Pak? Ya, tentu kita mendorong agar demand shock itu bisa pulih kembali, karena demand shock itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi 213 negara lain, sehingga tentu diharapkan bahwa value chain daripada industri juga perlu di restart, dan itu tergantung daripada konsumen. Dan bagi Indonesia kan pemerintah melakukan perlindungan sosial kepada konsumen, di mana 172 triliun disiapkan, baik itu untuk PKH, sembako, prakerja, bansos Jabodetabek, kemudian diskon listrik, kemudian subsidi pangan, sehingga daya belinya tetap diangkat. Dengan daya beli yang tertahan, diharapkan demand dan produksi masih bisa bangkit. Baik, Pak, saya penasaran, Pak, kalau untuk ASN di lingkungan kementerian yang Bapak pimpin saat ini sudah kembali masuk atau masih work from home, Pak? Jadi kita hybrid, 50% di rumah, 50% di kantor, dan itu bergantian. Baik, itu dia tadi yang Anda katakan bagaimana perubahan pola kerja, Pak, yang sebagian besar melalui hybrid, Pak, ya. Pak, terakhir, Pak, memang ini kita ketahui bersama pulihnya ini kan bertahap, Pak, perekonomian Indonesia. Apakah nanti sampai akhir tahun atau di kuartal terakhir pada tahun ini masih belum bisa kembali seperti semula, Pak? Karena kita melihat juga dunia, jadi tidak sendirian. Karena kan ekonomi kita juga sebagian menjadi bagian dari mata rantai dunia. Dan kita melihat bahwa masing-masing negara mencoba merestart perekonomiannya. Maka tentu Indonesia di tahap awal mengandalkan kepada kemampuan ekonomi domestik, mungkin 80%. Di mana dari segi ekonomi dunia baru mungkin recover di awal tahun depan. Karena hampir semua negara akan mengandalkan domestic marketnya dulu di dalam tahun ini. Sehingga tentu ini menjadi pertimbangan bagi kita. Dan oleh karena itu pertumbuhan kita di sini relatif pada angka 2 sampai 2,5. Sedangkan di tahun depan kita mempersiapkan pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti di sekitar 5%. Oleh karena itu berharap bahwa akibat daripada COVID ini kita bisa mendorong untuk V curve, bukan L atau U curve. Baik.
Pak Menko, kita harapkan bersama geliat ekonomi tanah air bisa kembali bergerak dan menumbuhkan efek positif bagi kehidupan pasca pandemi, Pak. Terima kasih Pak Menko sekali lagi sudah menyisikan waktu untuk Special Report. Selamat sore, Bapak.